Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita pada video kali ini. Baik, kita akan membahas yaitu namanya teorema Pythagoras ya. Dimana pada video sebelumnya kita sudah membahas trigonometri, yaitu konsep dasar dalam trigonometri. Dimana pada trigonometri ini kita harus juga memahami apa itu teorema Pythagoras, di mana kegunaannya adalah untuk menghitung sisi dari segitiga. Nah, Pythagoras ini merupakan seorang matematikawan dan filsuf Yunani yang dikenal sebagai bapak bilangan. Jadi Pythagoras ini adalah nama orang. Jadi namanya dibuatlah sebagai teori, cara, metode ya yang digunakan dalam untuk menghitung sisi dari sebuah segitiga. Kemudian teorema Pythagoras ini bunyinya adalah di dalam sebuah segitiga siku-siku diberlakukan kuadrat dari sisi miring sama dengan jumlah kuadrat dari sisi-sisi lainnya. Jadi sisi miring, yang miring ini sama dengan jumlah kuadrat, ingat ya, jumlah kuadrat dari sisi lainnya. Sisi miring mana ini? C. Ini adalah merupakan sisi miring yang dikuadratkan untuk mencari sisi-sisi lainnya. Kemudian teorema ini memiliki dua sifat wajib yang dimiliki, yaitu hanya berlaku pada segitiga siku-siku, serta harus diketahui minimal dua sisi lebih dulu untuk bisa menentukan sisi lainnya. Artinya bahwa untuk mencari sisi miring ini, atau istilahnya kalau saya disebutkan ini sisi miring dari sebuah segitiga, dan B ini adalah sisi datar, adalah tinggi, maka berlakulah yaitu A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat, di mana A ini adalah sisi tegak atau tinggi dari sebuah segitiga, sedangkan B ini adalah sisi datar dari sebuah segitiga, sedangkan C ini adalah sisi miring dari sebuah segitiga. Nah, baik, untuk lebih jelasnya kita akan bahas pada contoh soalnya nanti ya. Nah, ini di sini adalah konsep dasar dalam teorema Pythagoras ini. Nah, saya buat seperti ini untuk adik-adik ataupun teman-teman ketahui bahwa sangat simpel dan sangat mudah sekali untuk mencari ataupun menghitung dari sebuah sisi dari segitiga tersebut ya. Ini misalnya kita punya sebuah segitiga A, B, dan C. Nah, di mana A, B, dan C ini sebuah segitiga. Nah, untuk mencari sisi miring, ini sisi miringnya. Nah, ini miring, ya ini miring, ya ini miring. Terus datar nih, AB disebut datar ya, datar. Sedangkan AC ini disebut tegak atau tinggi, tegak. Nah, tegak ya. Nah, jadi untuk mencari sisi miring yang ini, BC ini adalah tegak ya, tegak ditambah datar. Nah, jadi kuncinya adalah untuk mencari miring ini adalah yang datar atau yang tegak ditambah yang datar. Tegak tambah datar atau datar sama tegak sama ya. Atau dengan cara mudah, BC sama dengan BC kuadrat sama dengan AC yang ini tegak ditambah dengan datar. Itu untuk mencari miring. Miring tegak tambah datar atau datar tambah tegak. Sedangkan untuk datar, mencari yang datar ini, itu adalah miring, yang miring dikurangi dengan tegak yang ini. Nah, seperti itu. Sedangkan tegak adalah yang tegak yang ini, AC ini adalah miring dikurangi tegak. Yang dijumlah hanya yaitu mencari sisi miring ini. Nah, itu baru dijumlahkan. Sedangkan untuk mencari tegak dan datar ini, miring dikurangi salah satu tegak ini dan datar. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan kamu bisa lihat di contoh soal berikut ya. Baik, perhatikan baik-baik. Kita akan masuk ke dalam
contoh soal pertama. Soal yang pertama adalah segitiga ABC. Ya, kita keluarkan mana segitiganya ini. Nah, ini ada sebuah segitiga. Segitiga ABC, siku-siku di titik A. Ini siku-siku di titik A. Yang mana dia? Segitiga ABC, siku-siku di titik A yang ini. Nah, siku-siku di sini, di mana diketahui panjang AB ini adalah 3. Di sini. Ini panjang AB adalah 3, sedangkan AC tegaknya ini atau tinggi boleh juga, tegak boleh juga, itu adalah 4. Dan berapakah panjang dari BC? Panjang berarti ini adalah miring, tegak, miring, datar, tegak atau tinggi. Maka ini dicari. Maka kita akan jawab. Ingat tadi ya, dikuadratkan ya. Berarti di sini adalah mencari miring. Nah, miring, kalau masih ragu ini saya buat miring. Untuk mencari miring sama dengan tegak, ya tegak ditambah dengan datar. Ya, atau miringnya adalah BC kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah AB kuadrat. Ya, mudah sekali ya. Terus BC kuadrat sama dengan AC-nya berapa? AC adalah 4 kuadrat ditambah AB sama dengan 3 kuadrat. Terus BC kuadrat sama dengan akar dari, belum akar ya. Kalau akar sudah hilang. Baik, ini 16, 4 kuadrat adalah 16. 16 tambah 3 kuadrat adalah 9. Maka BC kuadrat sama dengan 16 tambah 9 adalah 25. BC kuadrat sama dengan 25, maka BC saja sama dengan kuadratnya pindah sebelah kanan menjadi akar 25. Maka BC sama dengan 5. Jadi panjang apa ini? Panjang BC, ya BC yang ini. BC sama dengan 5 cm. Nah, gitu mudah kan? Nah, jadi kata kuncinya adalah untuk mencari miring, tegak ditambah datar atau datar tambah tegak sama. Ya gitu ya, mudah ya. Baik, untuk lebih jelasnya lagi kita akan coba lagi soal yang kedua. Soal yang kedua adalah segitiga ABC, siku-siku di titik A sama. Kita lihat gambarnya masih tetap sama ya. Titik A diketahui panjang sisi AB adalah 10. BC 10 aja ini miringnya sudah diketahui. Sedangkan AB adalah 6. Terus hitunglah AC, berarti adalah sisi tegak ya, tegak atau tinggi. Maka di sini kita lihat lagi BC sama dengan 10, sini sudah diketahui 10. Terus sedangkan AB di sini adalah 6. Terus AC sini ditanya, ya diketahui yang ditanya ya. Terus bagaimana caranya? Ini tegak, nah, maka lebih mudahnya tegak. Saya buat simpel seperti ini ya, supaya mudah dimengerti. Tegak sama dengan miring. Miring, ya yang miring ini dikurangi dengan yang datar. Nah, gini, gitu ya. Tegak adalah tegak AC kuadrat. Nah, maka AC kuadrat ditanya miring BC kuadrat dikurang datar AB kuadrat. Maka di sini sama dengan BC berapa? BC adalah 10 kuadrat dikurang AB adalah 6 kuadrat. Maka sama dengan 10 kuadrat adalah 100, 6 kuadrat adalah 36. Maka 100 kurang 36 adalah 64. Ini adalah AC kuadrat. Maka AC saja sama dengan akar 64. Maka sama dengan akar 64 adalah 8. Jadi panjang ini AC sama dengan 8 cm. Jadi di sini adalah 8 cm. Gitu. Mudah kan? Nah, ini mudah ya. Jadi konsepnya harus dipahami kalau untuk miring.
datar tambah tegak atau tegak tambah datar gitu aja gampangnya. Terus untuk lebih jelasnya lagi kita akan coba lagi soal yang ketiga. Soal ketiga hampir sama, segitiga siku-siku ABC di titik A masih tetap siku. Terus panjang, kemudian yang diketahui adalah sisi miring BC adalah 13. Ini 13. Terus AC-nya adalah 12. Dan hitunglah panjang AB. Ini AB ditanya lagi. Nah, gimana caranya? Sama. Kalau tadi sudah kita cari miring, di tegak sudah, ini sekarang miring sama tegak diketahui. Bagaimana untuk datarnya? Nah, di sini dibuat lagi datar. Ini mau buat mau tidak enggak apa-apa ya. Yang jelas ini sebagai pengetahuan saja supaya lebih mudah mengerti dan menghafalnya. Datar sama dengan miring, ya miring. Yang miring ini dikurangi dengan tegak. Nah, tegak atau tinggi ya. Atau istilahnya di sini kalau tegak ini adalah proyektum ya, proyektum. Ya, proyektum, proyeksi. Nah, terus datarnya adalah AB kuadrat. AB kuadrat miring adalah BC kuadrat dikurang tegak AC kuadrat. Maka di sini sama dengan BC ya. BC 13 kuadrat, AC adalah 12 kuadrat. Maka 13 kuadrat adalah 169 dikurang 144 sama dengan 169 kurang 144 adalah 9 kurang 4 adalah 5 ya, 5. Terus 15 sini apa ya? 16 dikurang adalah 2 ya. Berarti AB kuadrat sama dengan AB saja ya. AB saja sama dengan akar 25. Maka akar 25 adalah 5. Jadi apa ini panjang? Panjang AB sama dengan 5 cm. Ini adalah 5. Ini yang dicari. Maka panjang AB adalah 5. Gitu. Mudah kan? Nah, jadi konsepnya adalah yang paling yang harus diingat adalah ini memang harus benar-benar diingat atau dihafal ini. Nah, gitu. Mudah ya. Baik, sampai di sini dulu. Kalau masih bingung ragu, silakan ditulis pada kolom komentar dan saya akan jawab pertanyaannya seandainya ada. Dan untuk video kali ini saya cukupkan demikian. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.